Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Wabil khusus dalam sehari ini kita dapat melaksanakan tugas-tugas rutin kita dan sekarang sholat berjamaah dan mendengarkan kultum setiap selesai sholat duhur. Alhamdulillah hadir bersama kita Ustazina Kiai Haji Dr. Muhammad Roziki MAP. Insyaallah beliau akan membersamai kita dalam kajian sesudah zuhur ini. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kulli raqatin wa sallim ba'da fi mahimatillahi wa hujudul amdadi la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan guru saya Yai Dr. Fatoni, terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan saya untuk bertawassul bil haq wa tawassul bis sabr kepada jamaah sekalian. Hadirin yang saya muliakan, saya izin sebelumnya bicara tentang kematian. Apa hubungannya kematian dengan Ramadan? Ada satu kisah yang belum lama ini di Ramadan itu dialami oleh keluarga Pak Suryo Hadinoto. Usia beliau 68 tahun, profesinya jualan tahu crispy. Income-nya tergantung pada siapa yang akan membeli tahu. Dagangnya tahu crispy. 68 berarti ada bonus. Saya sama ya Fatoni yang bersama, kita nunggu sama ya. Di antara yang hadir ini mungkin saya sama ya Fatoni yang tua atau senior, yang lainnya mungkin di bawahnya. Bapak Suryo Hadinoto ini umur 68 meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita kaya belum tentu. Sekali lagi, kita kaya belum tentu. Satu. Kenapa? Upaya kita bekerja sehingga rupa salah satunya agar income keluarga kita bagus. Kalau income keluarga kita bagus, daya beli kita bagus, maka disebut kelompok menengah ke atas. Sehingga menurut kita berarti itu langsung juga. Tapi tidak dijamin kita bisa kaya. Itu satu. Yang kedua, kita juga belum pasti jadi orang tua baik untuk anak-anak kita. Kita diberi rezeki Allah punya generasi penerus, tapi kita tidak dijamin bahwa kita akan jadi orang tua baik untuk anak kita, atau anak kita itu baik untuk kita, itu belum dijamin. Yang kedua,
Yang ketiga, kalau toh kita sekarang bisa hadir di sini, maka tidak ada jaminan sampai asar nanti kita bisa ikut jamaah sini, atau sampai asar bisa, tidak ada jaminan bahwa kita setelah asar pulang nyampe di rumah terus berbuka bersama. Tidak ada jaminan. Jadi di dunia ini tidak ada sesuatu yang sangat pasti, tidak ada. Semua bergantung kepada Allah. Tapi yang pasti adalah kematian. Maaf. Mungkin di Ramadan ini yang paling banyak cerita itu adalah diceritakan nikmatnya Ramadan. Loh, saya kok ngangkat kematian gitu. Apa hubungannya itu? Ada. Ya. Cuman Pak Surya Hadinot itu memberikan satu nasihat kepada saya dan sekarang sama juga teman-teman sekalian. Profesinya itu jualan tahu crispy di Temanggung, Desa Panjang. Dari muda sampai sekarang tahu crispy jualan. Tapi kematiannya itu pas maghrib sujud. Jadi Ramadan yang kalau cerita ini, beliau ini sejak muda terbiasa begitu dur gitu loh, belanggur dan ini itu nyetep aja terus ke masjid. Nggak model saya weber takjil ini gak sampai antek gak budal di sini. Walaupun saya ke masjid, tapi ngentek lo buka di sini, aku takjilan nih, buka sing rada abot engko. Itu kebiasaan. Tapi beliau ini, almarhum ini, Pak Surya ini enggak. Pisahnya itu begitu beliau ada azan nyicipi. Dari waktu itu di tempat bedaknya crispy itu minum sedikit ada kurma terus ke masjid. Dan itu kebiasaan berlama-lama, 10 tahun dilakukan selalu begitu. Sujud datang lagi. Menurut jamaah sekitar, tidak ada tanda sakit, leper, sakit, seduk atau apa. Kata yang memperhatikan di belakangnya itu, dalam keadaan sholat itu beliau betul-betul normal, tidak ada gaya rendah. Kalau sujud, kemudian imam itu minta ngapain itu duduk, dia sujud terus. Ini barangkali yang kita sebut husnul khotimah. Sementara ada dua peristiwa husnul khotimah. Yang pertama adalah kalau ada di HP ini tayangan telah meninggal, maka kita akan semoga husnul khotimah. Gak dijamin husnul khotimah, bisa jadi su'ul khotimah. Peristiwa dua, satu. Peristiwa dua, kita selalu ada doa, amin amin. Doa yang ada, moga-moga ya Allah kita diberi husnul khotimah. Amin, tidak dijamin. Jadi ada dua peristiwa di hadapan kita, teman kita meninggal, keluarga kita meninggal, terus banyak WA, banyak tuh semoga husnul khotimah, tidak dijamin. Walaupun doa kita amini, tapi tidak dijamin. Atau kita bersama berjamaah begini, imam tarawih, imam sholat, imam jamaah apa saja, salah satu memintakan ya Allah kami yang hadiri berikan husnul, amin, tidak dijamin. Itu doa saja tidak dijamin. Karena husnul itu sebuah peristiwa nyata, bukan hanya doa. Karena peristiwa nyata maka harus ada perbuatan nyata. Itu. Hadirin saya muliakan, izin saya tadi itu cari-cari mulai kemarin, ketemulah hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Muslim. Yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggal. Kita orang Islam percaya betul mati bukan yang terakhir. Mati adalah awal satu sebuah kehidupan yang abadi. Rasulullah menyampaikan, mengingatkan kepada kita dalam hadis ini bahwa setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Itu nanti urusannya. Yang urusan kita bagaimana kita meninggal. Meninggal bukan urusan kita, urusan malaikat. Tapi bagaimana supaya meninggal ini kayak nanti ada di
hisab itu pada saat meninggal. Maka ada satu dulu kita Imam Ibnu Katsir dan Imam As'adi rahimahullah menyampaikan begini. Annahu man asya'ala syai'im mata alaihi. Sungguh siapa saja yang hidup di atas suatu kebiasaan tertentu, dia pun akan diwafatkan di atas kebiasaan tersebut. Inilah mungkin Pak Suro tadi itu kenapa dimatikan Allah pas sujud. Orang ini sejak belum menikah berkeluarga sampai itu jualan, itu pekerjaannya menunggu azan datang ke masjid jamaah, tidak pernah ketinggalan. Kenapa? Membiasakan itu. Pertanyaannya, kita terus apa hubungannya dengan Ramadan? Ramadan ini adalah Allah mencoba kepada kita untuk membiasakan agar hidupnya itu bagus. Kenapa? Kita pasti takut puasa ini batal. Batalnya puasa yang pertama adalah sebelum maghrib kita sudah berbuka, kita nahan, ngepet, saat susu jenis saat ngelak-ngelak. Hal yang halal tidak dibolehkan kita lakukan. Hal yang haram pun jika kita jaga kita lakukan. Kebiasaan 1 bulan itu, kalau kita betul bisa memaknai dengan bagus, maka tentu untuk 11 bulan berikutnya akan terbiasa. Oleh karenanya, kalau sebulan ini Ramadan ini betul-betul kita jalani dengan luar biasa istiqomah, maka 11 bulan ke depan ibadah Ramadan ini kita bawa, kita akan dinantikan sebagaimana kita di kebiasaan di Ramadan. Itu satu. Yang kedua, Allah janji melalui Rasulnya bahwa kalau kalian bersungguh-sungguh di Ramadan membiasakan hal-hal baik, yang buruk ditinggalkan, yang baik-baik dilakukan, yang halal itu diharamkan, ketika itu ditinggalkan, kemudian nanti berkembang sampai 11 bulan ke depan, maka tentu kebiasaan itu luar biasa. Sehingga Rasulullah menjamin, man shoma Ramadhana imanan wahti sabat ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau kita berRamadan itu niat karena Allah dan mengharap ridhonya Allah, untuk dapat ridho Allah mengikuti aturan Allah dan Rasul, maka Allah jamin melalui Rasulnya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Kita nggak pernah dijamin bebas dosa kita ini. Keringanan dosa hanya ada di Ramadan lewat puasa yang sungguh-sungguh. Tetapi Ramadan kita kadang-kadang hanya siang, malam nggak Ramadan. Sementara Rasulullah mengingatkan lagi, man qoma Ramadhana imanan wahti sabat. Jadi kalau sedur maghrib buka, kemudian setelah buka isak-isak, tarawih-tarawih, nggak ngelencer nadi-nadi, kita nggak dapat full. Kalau kita tidak dapat full, maka kebiasaannya tidak full. Yang kita khawatirkan menjaga di siangnya, tapi malah nggak menjaga. Apa yang terjadi? Kalau kematian pada malam, kalau mati sudah nggak ada lagi namanya ingin sholat lagi, nggak ada. Disolati. Jadi sehingga panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hei orang beriman, beriman kita 24 jam, nggak siang toh, nyambung itu. Lah kalau imannya siang toh, sore enggak, kata Rasulullah, tidak sedikit dari umat itu pagi muslim, sore kafir, pagi muslim. Iman ini 24 jam, 24 karat. Dan kalau itu kita jaga, maka kita akan lurus. Sehingga kalau misalnya berharap seperti Pak Suryo ini, mudah-mudahan. Sehingga doanya orang banyak,
bahwa kita akan husnul khotimah itu wujud. Karena apa? Ada perilaku yang kita lakukan. Gak mau ndonga tok, gak mau menjerit tok. Gusti Allah dengar itu, ngabulkannya itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Saudara sekalian, terakhir Bapak Ibu sekalian, kesibukan tidak ada habisnya. Gak ada habisnya. Ada saja. Sekarang sibuknya ringan, besoknya sibuk agak berat, dikasih jabatan tambah berat lagi sibuknya. Maaf ya, maaf. Kalau kita yakin negara sebagai pejabat itu, bayangkan ini. Pak Suryo tadi itu kan mengharap rezekinya dari jualan crispy. Dia tinggal. Biasanya wong dodolan iku nek tak delok. Maghrib apa dur ini sing tuwake. Tapi ditinggalkan hanya kepada Allah dia. Lah kalau kita panjenengan iki misalnya misalnya ono tugas nang ngarep komputer dulu, mari aja. Kan ini. Tak mari kumpul di mari jam 1 ada lingkup apa ada bisa tapi gitu ya. Satu. Itu berpulang kenjenengan. Mana yang bagus, yang mana tidak bagus, jenengan yang menilai. Jangan saya nanti saya diponis zikin tidak. Tapi itu sering titik dia dihadapkan. Jenengan di jalan pulang jam 2. Lewati masjid ada asar, jenengan pilih belok ke masjid atau sampai ke rumah. Itu juga pilihan. Jenengan diundang rapat RT. RT-nya kemudian jarang ke masjid. Zuhur atau ke asar itu misalnya begitu, tetap rapat. Karena apa? Penting untuk masyarakat. Itu kan alasannya untuk masyarakat. Terus ada azan asar atau azan zuhur, pilih mana? Berpulang ke jenengan. Tingkat iman jenengan akan itu memberikan pengaruh keputusan. Milih azan atau milih rapat. Lah malaikat Israel itu ngintip nang lawan nang pintu. Iki tak intip kono kan masjid tak cabut nang tempat rapat. Mbok husnul khotimah. Khusus tahunnya ada di sini. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Kita sama-sama ini mengingatkan bukan orang baik dunia. Dengan cara ini kan kembali kepada pengingat. Tapi zaman sekarang ojo tuli dublek, ojo sumung paulaya sikun itu ya. Ojo kaya ini loh, samina wa asoina ojo. Sifatnya wong muslim samina wa aqoin. Jadi kalau mendengar suatu nasihat baik ditaati. Ujung Bapak Ibu sekalian sebagai pengingat bersama, karena kita suruh berbaik-baik dalam beramal, maka mari kita tidak memang kita gimana? Ada nasihat bagus. Kalau amal tanpa ilmu itu diharapkan keliru, maka berilmulah tentang amal kita. Salah satunya datangi majelis taklim. Jadi kalau ini manfaat. Kalau saya nggak berikan ini memotivasi bersama, tapi ada guru yang memberi memahamkan kita sehingga pengetahuan kita lebih bagus, amalnya kita mudah lebih bagus. Sulit kalau kita beramal bagus, ilmunya kurang. Apalagi ilmunya nggak pas, nanti amalan kurang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi porsi bersama untuk memacu diri beribadah lebih baik di hadapan Allah, dan tentu kita berharap kita hidup ini tidak tahu kapan, tapi akhirkan Allah dengan husnul khotimah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.